Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'idun La yastawil qa'idun La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang lebih baik berupa surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Komandan Lanut Iswahyudi, Bapak Marskal Pertama TNI Irwan Pramuda beserta Ibu sebagai motivator kita bisa hadir di sini dalam majelis yang luar biasa. Mudah-mudahan datangnya kita di sini mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita datang di sini mudah-mudahan kita ini orang yang baik, berjumpa dengan orang yang baik, di tempat yang baik, dalam acara yang baik, yang kita bicarakan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kelak besok dikumpulkan oleh Allah dengan hamba Allah yang baik, min ibadinas shalihin. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah prosesi ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi mengucapkan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Jadi ketika Mi'raj itu Nabi berjumpa dengan Allah di sana,
Nabi mengucapkan salam penghormatan kepada Allah, segala keselamatan, kedamaian, segala keberkahan, segala kebaikan milikmu wahai Allah. Assalamu at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Semua penghormatan, segala keagungan, segala keberkahan milikmu ya Allah, kata Rasulullah. Lalu Allah menjawab salam Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab salamnya Rasulullah. Kata Allah, salam damai untukmu wahai Nabi, keberkahan untukmu wahai Nabi, dan rahmat kasihku untukmu wahai Nabi. Lalu saat itu Nabi bukan seorang yang egois, bukan seorang yang mementingkan dirinya sendiri, tapi Rasulullah langsung ingat kepada umatnya. Lalu Nabi berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Wahai Allah, semoga salam damai, semoga keberkahan, semoga salam, semoga rahmat Allah Engkau curahkan juga wahai Allah kepada hamba-hambaku yang soleh, kepada hamba-hambamu yang soleh semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di sini, selama kita masih sholat, kita mendapatkan doa, sholawat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang indah, cerah, penuh berkah ini, saya Njang Juwaini, saya dari TNI AL, saya masih aktif, alhamdulillah dapat bersilaturahim dengan Komandan Lanut khususnya, dan Ibu dan jamaah semua yang hebat luar biasa. Mudah-mudahan kita disambungkan oleh Allah silaturahim, sehingga kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jika penduduk yang ada di bumi menyambungkan silaturahim, ada kasih sayang di antara mereka, Allah akan mencurahkan rahmat dan barokah untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sesuai tema kita, keistimewaan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia menuju ke majelis-majelis ilmu, di situ dia duduk, di situ dia mendengarkan pengajian, di situ dia hadir karena Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Katakan ya Rasulullah, orang-orang yang datang dari rumahnya, berangkat dari rumahnya, datang ke majelis ilmu, ada yang dengan berjalan kaki, alhamdulillah, ada yang dengan berkendaraan, ada yang mungkin minta diantar saudaranya, datang di sini, insya Allah memudahkan kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mau tanya,
Kita bersolawat untuk junjungan tercinta. Berapa kali kita sering bersolawat untuk Rasulullah? Alhamdulillah, tidak terhingga. Pertama, orang yang menjaga sholat 5 waktu minimal, ditambah sholat-sholat sunnah, kita pasti bersolawat. Yang kedua, kita mendawamkan sholawat, karena ada hadis Nabi, siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Man ahabba syai'an fa'aktsara bi dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak-banyak nyebut sesuatu. Kata ibu, Pak, sekarang ada model kerudung baru, Pak, bagus loh, Pak. Kata ibu kepada suami, terus dibilang, yang mana sih? Di browsing lah di internet, dibukalah Instagram, ini Pak model begini, bagus Pak. Oh iya bagus. Besok cerita lagi, mana Pak, kok belum dibeliin? Cerita terus, kenapa? Dia suka sesuatu, maka akan banyak-banyak menyebut sesuatu. Dulu katanya, di rumah ingat kamu, gitu kan? Di jalan ingat kamu, di mana-mana ingat kamu, di WC ingat kamu. Kenapa? Karena cinta, mengingat sesuatu yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan banyak-banyak bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis ini, majelis yang diberkahi oleh Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling baik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sedikit-sedikit ingat kita, kita ingat Rasul cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit doain kita, kita doa untuk Rasulullah cuma sedikit. Itu bedanya. Rasulullah sedikit-sedikit sholat, kita sholat cuma sedikit. Nabi banyak-banyak menyebut nama Allah, kita kurang banyak. Maka Nabi itu di waktu pagi sebelum kumandang azan subuh sudah berdoa untuk umat manusia ini. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, anugerahkan, curahkan barokahmu kepada umatku ya Allah. Berikan barakah kepada umatku ya Allah di waktu pagi. Masya Allah. Jadi kita ini Pak, Bu, sebelum subuh sudah bangun. Alhamdulillah. Jam pinten panjenengan bangun pagi tadi? Masya Allah. Ya kita ini Alhamdulillah, begitu dengar kumandang azan subuh bisa bangkit, alhamdulillah. Padahal sudah bangunnya sebelum subuh. Tapi kalau belum kedengar azan, belum juga bangkit dari tempat tidur, cocok? Kita ini sudah melek Pak, sebelum subuh sudah bangun. Tapi kalau belum dengar azan, itu belum turun dari tempat tidurnya. Itu umumnya begitu. Insya Allah di sini sama. Di kampung sana, Bu, Pak, gitu. Jadi dia sudah bangun, tak bisa tidur, Pak Ustadz. Ya, anda cepat turun, cepat ambil wudhu, nunggu subuh dulu, Pak Ustadz. Begitu kumandang azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kumandang subuh, dia kebelet, Pak. Lama di kamar mandi, lama di toilet, keburu iqamah. Lalu dia terlambat, tidak berangkat ke masjid, sholat sendiri. Pak, kemana? Kok nggak kelihatan di masjid, nggak jamaah? Bu, kemana? Kok nggak kelihatan di masjid? Ada uzur, Pak Ustadz. Padahal kalau sebelum subuh, kumandang azan subuh, dia langsung bangun. Banyak kesempatan yang bisa dikerjakan, termasuk untuk buang hajat dan sebagainya, sehingga tidak terlambat datang ke masjid. Insyaallah. Rasulullah itu berdoa, dan umat Islam sebelum subuh sudah bangun. Kenapa? Karena ada momentum yang indah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka
rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam, sepertiga malam yang akhir dia bangun. Kenapa dia bangun? Menjemput doa Nabi. Doa Nabi mendoakan kita akan diberikan berkah oleh Allah. Menjemput doa Rasulullah. Pertanyaannya, kalau Nabi yang berdoa kira-kira istijabah napa boten? Kalau Nabi yang berdoa kira-kira doanya makbul apa tidak? Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bangun di waktu malam, sepertiga malam yang akhir, kata Nabi, ada hadis qudsi mengatakan, siapa yang bangun di waktu itu, ambil wudu, lalu salat 2 rakaat, lalu berzikir dan berdoa kepada Allah, lalu Allah berfirman di situ melalui lisan mulia Rasulullah, siapa yang punya keinginan lalu dia meminta kepada Allah, permintaannya akan Allah beri. Siapa yang berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Siapa yang bermohon kepada Allah, permohonannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini banyak lupa. Sebelum tidur berdoa napa boten? Berdoa kalau ingat. Kalau enggak ingat enggak berdoa. Mula-mula nonton televisi, mula-mula mainan medsos, mula-mula dipentelengi itu HP. Lama-lama HP mentelengi kita karena sudah tidur. Tidurnya di luar kesadaran. Ya Allah. Tahu-tahu di waktu pagi bisa bangun lagi, alhamdulillah. Lupa juga dia bersyukur kepada Allah. Makanya kaum muslimin diajari oleh Rasulullah, bangun dari tidur saja langsung memuji Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana ahyana. Alhamdulillah. Kena prank tadi ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu doa makan Pak Ustaz. Usai makan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya, Bu, Pak? Ya Allah, segala pujian milikmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, Engkau yang telah menghidupkan diriku. Ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan diriku. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Engkau kembali. Para jamaah, sebenarnya banyak orang yang tidur lalu tidak diizinkan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila itu terjadi ketika kita di awal sebelum tidur berdoa, bismika ahya wa bismika amut. Bismika amut wa ahya. Boleh. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma amut wa ahya. Boleh. Sebelum tidur berdoa, meyakini menyebut nama Allah. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku tidur, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup. Artinya siapa yang tidur lalu tidak bangun lagi, tidur selama-lamanya, insya Allah husnul khatimah. Cuma ketika kita diberi bangun lagi, lupa bersyukur kepada Gusti Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kata Rasulullah, siapa yang mendatangi majelis ilmu, luar biasa. Bahkan ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, hadis ini hadis sahih, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Siapa yang kemudian berjalan ketika dia melakukan suatu perjalanan lalu melihat melewati ada majelis ilmu, idza marartum biriyadil jannah farta'u, siapa yang melihat taman-taman surga maka mampirlah di situ, kata Rasulullah. Taman-taman surga. Para sahabat agak kaget lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Bukankah taman-taman surga itu adanya nanti di akhirat, di surga Allah? Tapi mengapa engkau menyampaikannya hari ini? Siapa yang melewati taman-taman surga? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hilaqul dzikir. Yang disebut taman-taman surga, kata Rasulullah, adalah kumpulnya orang-orang yang sedang mengingat Allah. Majelis ilmu ini hilaqul dzikir. Orang sholat kumpul di masjid, hilaqul dzikir. Majelis pengajian, hilaqul dzikir. Orang yang sedang berzikir, hilaqul dzikir. Intinya mereka orang yang berkumpul sama-sama mengingat Gusti Allah. Ada dua, hilaqul dzikir dan majelis zikir. Ada majelis ilmu. Itu biasanya dibedakan. Kalau seperti ini majelis ilmu. Kalau majelis zikir itu yang memang mereka mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti itu disebut majelis zikir. Yang ada kajian seperti ini disebut majelis ilmu. Sama intinya. Majelis zikir menyebut asma Allah, kalimat-kalimat thayyibah, tujuannya sama, agar kita bisa lebih dekat, lebih ingat kepada Gusti Allah. Majelis ilmu dijelaskan tentang agama, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, tidak lain agar kita mengenal, ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 sahabat ketika Nabi berada di majelis Rasulullah itu. Ada 3 orang sahabat masuk ke dalam masjid Rasulullah. 3 orang ini memiliki perilaku yang berbeda. Mereka masuk ke masjid, lalu yang 2 maju, yang 1 duduk di saf yang terdepan. Yang kedua, duduknya di dalam masjid sambil tengok-tengok, cari-cari sendenan. Apa sendenan? Jaga supaya mapan punggungnya, ya. Cari dinding atau tiang masjid, merengono nempel terus langsung paham. Nah, langsung paham. Yang ketiga, masuk ke dalam masjid, sebentar lalu keluar lagi pulang. Ketika majelis itu usai, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah tadi ada 3 orang sahabat, dan itu oleh Allah memberikan penjelasan untuk kita. Tahukah kalian tipe dari 3 orang ini? Tidak tahu ya Rasulullah. Kepengen tahu? Kepengen ya Rasulullah. Kepengen tahu banget atau kepengen tahu saja? Kata Rasulullah, orang yang tadi datang di majelis, di masjid Nabi, di situ ada kajian, duduknya lebih maju, lebih dekat dengan Rasulullah. Kata Nabi, orang ini orang yang sedang meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah pasti memberikan pertolongan. Nah, ini depan-depan ini, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Lalu yang kedua, yang masih tengok-tengok cari sendenan, ini nyenden kabeh. Karena pakai kursi. Lalu sampai ngantuk-ngantuk, tidur-tidur. Bagaimana? Kata Rasulullah, orang ini orang yang sedang meminta barokah kepada Allah. Dia akan diberkahi oleh Allah. Makanya nenek ikut pengajian terus tidur, jangan diganggu. Tetap diberkahi oleh Allah. Sing penting gelem teko, mau hadir, mau ikut majelis ilmu. Begitu datang, begitu nempel pantatnya di tempat duduknya, langsung matanya tertutup, langsung tidur. Alhamdulillah.
masih diberkahi oleh Allah. Lalu yang ketiga, orang masuk ke dalam majelis Nabi sebentar terus keluar pulang. Nah, kalau ini kata Rasulullah, tergantung niatnya, tergantung motivasi hati dia. Kalau niatnya dia pulang dari majelis itu, pulang dari masjid itu karena benci dengan adanya pengajian, maka orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tapi kalau pulangnya itu karena memang ada kepentingan, ada hal-hal yang sangat penting yang harus dia kerjakan di rumahnya, atau membantu keluarganya, membantu tetangganya, ada yang minta diantar ke rumah sakit atau minta bantuan apapun, lalu dia pulang, kata Nabi, orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah di dalam riwayat Muslim itu ada hadis Nabi. Ada orang itu tidak bisa hadir dalam majelis, tapi dia senang adanya majelis itu. Dia cuma numpang lewat tok, numpang lewat tok. Kata Rasulullah, orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen diampuni Allah, ya sudah ada pengajian keluar lewat doa. Yang lewat saja dapat ampunan, apalagi yang sungguh-sungguh, yang serius seperti Bapak Ibu hari ini, insya Allah ditolong oleh Gusti Allah. Masya Allah. Itu pengetahuan Nabi menjelaskan kepada kita. Dan majelis ilmu itu ada dua yang kita cari. Ada berapa, Bu, yang kita cari? Yang pertama, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Yang kedua, agar mendapatkan barokah. Untuk mendapatkan tambahan ilmu yang pertama, wah, hari ini ngajinya persis yang kemarin, nggak dapat tambahan ilmu nih, misalkan. Wah, ini ustadznya nih apa bicaranya kayak begitu nih, nggak nambah ilmuku, misalkan. Nggak dapat tambahan ilmu. Dapat apa? Insya Allah dapat yang kedua, yaitu barokah. Seorang guru, seorang kiai mengatakan, manusia itu hidupnya itu macam, ada yang hidupnya ruwet, ruwetnya saking ruwet, ngomongnya guys, ruwet. Apa? Satu masalah dia dapat, belum tuntas penyelesaiannya, datang masalah yang kedua, belum dapat solusinya, muncul masalah yang ketiga, ini masih kebingungan, datang masalah keempat, ruwet. Wes angel wes, bahasa sekarang wes angel wes, gaspol, harus digaspol. Kemana cara? Minta kepada Allah. Salah satu di antara bagaimana kita ini dalam kehidupan ruwet, orang yang banyak ruwetnya. Saya tanya, ibu bapak ruwet mau boten? Alhamdulillah. Walaupun ruwet gak ngomong Pak Ustaz, izin. Hidup ini pasti punya masalah ya. Kalau tidak ingin punya masalah, jangan hidup. Itu resepnya. Hidup ini masalah memang, dan hidup itu tempatnya masalah. Kenapa? Masalah bisa mendewasakan kita. Masalah tanda Allah cinta agar kita bisa mengenal kepada Gusti Allah. Masalah didatangkan supaya apa? Supaya kita serius, sungguh-sungguh ada Gusti Allah tempat kita minta tolong. Kenapa? Karena selama ini banyak orang didatangkan masalah, tapi dia justru lupa kepada Allah. Jadi Allah mendatangkan masalah agar kita ini bergantungnya hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada orang, bukan bergantung kepada duit, tapi bergantung kepada Gusti Allah. Itu didatangkan masalah. Maka kata seorang guru, kalau orang hidupnya ruwet, orang ini harus diruat. Orang yang ruwet hidupnya, orang ini harus diruat. Cara meruatnya, salah satunya datangi majelis-majelis ilmu. Seperti Bapak Ibu. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah seorang hamba Allah, tidaklah mereka berkumpul di suatu tempat, di rumah, di halaman, di masjid. Mereka membaca Al-Quran, mereka berdiskusi, mereka mengkaji ayat-ayat Allah. Illa hafathumul malaikat, kecuali mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Bu, panjenengan kita semua Pak dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Ayo monggo di dalam hati panjenengan sedaya hari ini, apa yang ada dalam diri kita, keluhan kita, masalah kita dalam majelis ini, ya Allah, moga-moga barokah majelis ini, segala doa, hajat, persoalan kita dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, ketemu jalan keluarnya, diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi majelis ini, majelis diliputi oleh malaikat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat Allah. Diturunkan rahmat Allah. Masya Allah, sayang Allah sama kita, demen Allah sama kita, suka banget Allah sama kita, karena kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Wa nazalat alaihimus sakinah, lalu Allah akan memberikan solusi sehingga jiwa kita, hati kita diberikan ketentraman dan kedamaian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah, hati mereka diberikan ketentraman oleh Allah karena ingat kepada Allah. Ketahuilah, kata Allah, dengan mengingat kepada Allah, hati mereka diberikan ketentraman oleh Allah. Dan ngaji ini, ngaji yang menenteramkan batin kita, insya Allah. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang hatinya masih terpancar cahaya dari Allah, yang hatinya masih hidup, yang hatinya masih bercahaya, bersinar. Ada barometer iman. Kan surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada barometer iman, yaitu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, itu iman. Jadi orang yang beriman kepada Allah, disebut nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Ya Allah, mendengar kumandang azan, ada getaran yang mengharuskan dirinya bergegas untuk menunaikan sholat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, nambah iman,
mendapatkan tambahan iman daripada iman yang sudah ada. Insyaallah. Kok ada ya, panjenengan lihat di TikTok atau di YouTube, anak bayi kecil itu Masya Allah dipilihkan antara HP, tablet dengan Quran, dia nangis pilih Quran. Masya Allah. Dikasih tablet, HP, disetel, nangis gak mau, minta Quran, minta Quran. Kok ada seperti itu ya? Allah menanamkan kepada bayi kecil yang masih bersih. Dan ternyata sekarang di rumah sakit, orang yang ada di ICU diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah. Itu dulu kenapa? Para kiai-kiai ahli bangun malam, ahli zikir, ahli tahajud, itu kalau minum, itu masih nyisa. Begitu kiainya selesai pulang, royoan itu ngambil air minum sisanya itu. Aku minta aku. Itu namanya apa? Ngalap berkah. Jadi wong sing gak paham itu bid'ah. Jadi sing gak paham itu tahayul. Jadi sing gak paham itu mengkultuskan kiai. Jadi gak paham syirik. Angger-angger syirik. Dia gak paham. Sekarang sudah terbuka. Dulu yang gaib, sekarang sudah nyata. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah terus mengajarkan sesuatu yang gaib hari ini jadi nyata. Kan penelitian di Jepang, ketika air dipegang oleh orang ahli zikir, air dibacakan doa Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan asma Allah. Dalam penelitian dikatakan air ini membentuk kristal yang sangat indah dan luar biasa. Dan yang menyentuh kali ini ahli ibadah, ahli sholat, kiai, doanya banyak, sujudnya banyak. Maka bekas sentuhan yang ditaruh tersisa, para santri, para geruduk ngambil, aku minta. Itu minta sentuhan daripada zikir para kiai. Dan kalau ini diperlakukan dengan sangat kasar, dengan sangat tidak bijak, maka akan membentuk kristal yang buruk. Ini penelitian sudah terjadi seperti itu. Dan ini menandakan Masya Allah, setiap hari kita diperlihatkan Allah. Jadi bayi itu minta Quran. Itu diberikan ketentraman oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu biman indahu. Majelis-majelis seperti ini Bapak dan Ibu, majelis yang sangat membanggakan Allah, sangat dicintai oleh Allah, sampai-sampai Allah bangga di hadapan majelis malaikat yang lebih besar daripada ini. Kata Allah, hai malaikatku, dulu engkau protes kepadaku ketika aku akan menciptakan Adam, engkau protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dulu kau memprotesi aku ketika aku akan ciptakan Adam. Kamu mengatakan, hai Allah, kenapa engkau ciptakan yang namanya manusia yang akan membuat kerusakan di bumi, yang akan saling berbunuh, yang akan saling bermusuhan. Kata Allah, engkau tengok hari ini warga Madiun di Pangkalan Udara TNI AU hari ini berkumpul, mereka memuji namaku, kata Rasulullah, kata Allah. Mereka menyebut mengagungkan namaku, kata Allah. Jadi Allah bangga di hadapan para malaikat. Kita menjadi saksi jawaban di hadapan malaikat. Wa dzakarahumullahu biman indahu. Allah bangga kepada panjenengan semua. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan sedikit waktu. Dalam majelis Rasulullah SAW itu ngajinya benten, boten seperti niki. Majelis Rasulullah itu diserang di Masjid Nabawi di Madinah. Jadi ada ruang utama, ada dibuat ruang di samping khusus pengajian.
Dan kalau Nabi ngaji bersama para sahabat, Nabi duduk, lalu para sahabat mengelilingi Rasulullah, membuat lingkaran-lingkaran. Itu disebut dengan halaqah. Dan lutut-lutut mereka sampai nempel dengan lutut Rasulullah, orang yang paling dekat. Dan mereka itu angan-angan, saya harus datang ke majelis Nabi. Dan saya bukan hanya rindu, saya ingin menatap wajah Nabi, ingin melihat mimik gerak-gerik Rasulullah, dan saya ingin menempelkan tubuh saya dengan tubuh Rasulullah SAW. Mengapa? Sama tadi, aliran aura Nabi, aliran zikir dan syafaat Rasulullah. Bagi siapa yang mengikuti Nabi akan mendapatkan syafaat. Siapa yang menyentuhkan tubuhnya dengan tubuh suci Rasulullah, insya Allah dapat barakah dan syafaat Rasulullah. Makanya kenapa Umar itu protes kepada Hajar Aswad, kepada batu. Nabi itu mencium Hajar Aswad, dicium Hajar Aswad. Panjenengan yang sudah haji umroh pernah mencium Hajar Aswad? Alhamdulillah. Yang belum dapat apa? Tetap punya doa, ya Allah, aku tidak sempat mencium Hajar Aswad. Tidak apa-apa, jangan putus berdoa. Rasulullah mencium Hajar Aswad, lalu Umar di sampingnya untuk mencium Hajar Aswad juga. Umar berkata, "Hei batu, Hajar Aswad, engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberikan kebaikan apapun. Tapi karena junjungan mulia Rasulullah, Nabi Muhammad, kekasihku, karena kerinduanku telah mencium engkau, maka aku pun menciummu." Di Umar mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya, tapi di situ ada bibir Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi majelis Rasulullah itu sahabat ingin menatap Nabi dan ingin nempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Orang pertama nempel lututnya dengan lutut Rasulullah, maka orang berikutnya terus nempel. Itu majelis Rasulullah. Saya tidak tahu, dalam sebuah riwayat dikatakan yang hadir sahabat ada 200 atau 300 orang di sumpah di serambi masjid itu. Mereka sedang ngaji, ya, sedang mengaji seperti itu, lalu datang rombongan para alumni perang Badar, ahlu Badar. Artinya para sahabat yang pernah ikut perang Badar dan mereka masih selamat, tidak terbunuh. Dan mereka datangnya terlambat. Di dalam surat An-Nisa yang sudah saya sampaikan tadi, la yastawil qa'iduna minal mu'minin minal qa'idin. Tidak sama orang yang duduk-duduk yang tidak ikut berperang tanpa alasan dengan mereka yang berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Karena Allah melebihkan mereka itu satu derajat daripada kalian, dan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar berupa surga, dan Allah melipat gandakan pahala yang besar untuk mereka. Rasulullah paham orang yang datang terlambat ini, rombongan ini bukan orang sembarangan. Kalau hari ini orang yang datang sudah duduk lebih dulu, nempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Rabi mengatakan, Allah menghormati mereka para ahlu Badar, maka aku paling layak juga untuk menghormati mereka. Lalu Allah berfirman dari sebuah peristiwa itu, kata Nabi, hei sahabat, coba geser sedikit, berikan ruang supaya para ahlu Badar yang datang terlambat ini bisa duduk di dekat aku, kata Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Nabi, hai para sahabat, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis, coba geser mundur sedikit supaya para ahlu Badar bisa duduk dekat aku. Para jamaah, saya tidak tahu persis itu jamaah yang hadir itu penuh itu Bu, apakah karena memang yang hadir banyak atau tempatnya sempit? Kan bisa penuh itu bisa jadi yang hadir banyak, atau bisa jadi tempatnya sempit, belum banyak sudah penuh.
Nah, semua sahabat yang datang itu, kemudian ada seorang munafik yang menyaksikan apa yang dilakukan Rasulullah. Coba mundur sedikit, geser sedikit, supaya para ahlu Badar bisa duduk dekat aku. Ada orang munafik itu berkata, tuh lihat Muhammad telah berlaku tidak adil, tidak bijaksana. Dia ngusir-ngusir sahabat yang datang duluan. Om telat kok, telat yang gurih kono. Apa kok telat suruh ngarep? Kasihan dong yang datang duluan. Dan adab. Kata Rasulullah, siapa yang menduduki suatu tempat duduk, lalu orang yang duduk di situ, mungkin ke belakang ambil air, ambil wudhu, lalu datang orang lain mendudukinya. Kata Rasulullah, maka orang yang duduk pertama lebih berhak untuk mengusir, kalau dia mau. Tadi ini tempat dudukku, tapi cari sana, itu lebih berhak. Tapi kalau membiarkan, membolehkan, mengizinkan, itu lebih baik. Dan sahabat yang dekat Nabi itu, ketika kata Nabi, coba geser sedikit mundur, gak bergeming orang ini. Loh ya apa Nabi ini? Jadi ini yang nunggu duluan berhak, sekarang diusir-usir. Kira-kira begitu. Lupa yang menyampaikan Rasulullah, yang memerintahkan geser Rasulullah, lupa dia. Maka kemudian kata Rasulullah, menyampaikan perintah Allah, siapa yang mau melapangkan, memberikan ruang sehingga dia bisa bisa duduk di situ, maka dia akan dilapangkan oleh Allah. Tabassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Jika engkau mau melapangkan tempat, memberikan ruang sehingga ahlu Badar bisa duduk di situ, maka kehidupanmu akan dilapangkan oleh Allah. Jadi kalau tempat duduknya diduduki orang, lalu lapang hati, ya sudah aku cari lagi. Itu sangat dicintai Allah. Nah, ketika Nabi mengatakan itu, siapa yang mau geser, yang mau melapangkan tempat, Allah akan melapangkan kehidupanmu. Baru sahabat bisa geser. Yang pertama dia nggak mau geser, pertama kok geser-geser sih? Katanya yang duduk duluan nggak boleh lebih berhak. Yang kedua, bagaimana mau geser? Wong tempatnya sudah penuh. Lututnya sudah nempel semua, bagaimana dia bisa geser? Tapi ternyata ketika Allah memberikan warning, siapa yang mau melapangkan tempat, Allah akan melapangkan kehidupanmu. Buktinya apa? Sahabat mau geser, bisa juga geser. Tadi mungkin nempel-nempel lututnya, sekarang mungkin lututnya bisa menumpang di paha-paha sahabat yang lain. Tapi kan bisa bergeser loh, bisa bergeser. Maka disinilah ada 3 hal. Yang pertama, lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik orang lain. Pak, Bu, masalahnya sahabat mau geser atau tidak, bukan tempatnya yang sudah penuh, yang sudah uyul-uyulan, tapi lapangnya hati. Kalau hati lapang, walaupun tempatnya sempit, buktinya bisa. Tapi kalau hati sempit, walaupun tempatnya lapang, nggak bisa. Pak, boleh saya nitip parkir di sini, Pak? Nggak boleh, di sana penuh, Pak. Padahal di situ kosong, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena hatinya sempit, pelit. Yang pertama bagi kita pelajaran hari ini, lapangkan hati kita untuk kehadiran fisik orang lain. Masya Allah, kan tidak semua orang ya rumahnya besar kan, ada rumahnya kecil, kontrak lagi. Masya Allah, hutangnya masih ada. Dapat telepon dari orang tuanya, "Dok, sesuk aku arep mampir nang omahmu ya." "Nggih, monggo." Dan hidup hatinya. Kok tidur di mana ya? Kamar cuma 1, ruang tengah juga sedikit. Gitu. Belum lama mertuanya telepon, "Saya juga mau ke sana, mau mampir, boleh apa enggak?" Bingung kan? Kenapa bingung? Karena hati sempit. Kalau
hati lapang, walaupun tempatnya sedikit, no problem. Allah yang melapangkan. Masya Allah, alhamdulillah senang. Bapak ibu mau mampir ke rumah, alhamdulillah senang dalam hatinya. Tapi tidur di mana? Terus gak urus, pokoknya senang dulu aja. Masya Allah. Betul datang bapak ibu sama mertua ke rumah, nginep bareng di rumah sempit begitu. Lalu bapaknya sambil keliling ke belakang, ya Allah, anakku gak beli beras ternyata. Ya Allah. Terus anakku kerja opo, insya Allah. Bilang sama ibunya, bu, punya tabungan berapa? Ada pak. Bongkar. Sana anakmu tuh punya beras. Alhamdulillah. Coba kalau pelit, kalau hati sempit, nggak datang orang tua, nggak datang pertolongan Gusti Allah. Ada saja cara. Lapangkan hatimu untuk lapangkan hatimu atas kehadiran fisik orang lain. Ya Allah. Rasulullah akan memberikan isyarat, kalau kamu punya jatah makan untuk 2 orang, sebenarnya bisa dimakan untuk 3 orang. Punya jatah makan 3 orang, bisa dimakan 4 orang. Masya Allah. Yang anaknya mondok itu, Bapak Ibu, kunjung ke sana, bawa nasi bungkus 10 bungkus. Alhamdulillah. Begitu ayah nak makan, anaknya celuk-celuk koncoy. Teman-teman kesini ayo makan. Geruduk 50 orang. 10 bungkus 50 orang. Nggak apa-apa. Kenapa? Hati lapar. Nggak kenyang, iya nggak kenyang. Tapi ada barokah. 3 suap sudah habis. Alhamdulillah. Sesok kan giliran. Koncoy bapak ibu teko, mangan diajak mana? Itu hati lapar. Tapi kalau hatinya sempit, singitan, duit rezeki singitan. Masya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jika engkau mendapatkan nikmat dari Allah, maka nampakkan nikmat itu di hadapan Gusti Allah. Saya berangkat ke masjid dengan mobil yang baru, bukan sombong, bukan. Saya pakai baju baru, kerudung baru. Sudah lunas kok kerudungnya? Ya Allah. Dengan pakaian baru, diajak ke pengajian, diajak ke masjid. Bukan sombong, bukan untuk pamer, bukan. Saya ingin memperlihatkan kepada Allah, ya Allah, sebagian dari rezeki yang Kau anugerahkan kepadaku, aku pakai untuk ibadah. Alhamdulillah. Niat. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Menjadi orang yang bijaksana. Bijak itu kan bukan sini kan, bijaksana. Bijak untuk yang di sana. Menyikapi ketidaktepatan, menyikapi sesuatu yang kita tidak cocok, tapi kita bisa mencocokkan. Namanya lapang hati atas ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Masya Allah. Maaf yang ada pembantu di rumah, rewang. Mungkin banyak yang gak tepat. Ya memang. Mungkin dilihat dari pendidikannya apa. Panjenengan tuan rumahnya, majikannya apa. Kan beda. Ini beda. Jadilah pemakluman yang besar. Itu lapang hati. Suami istri mungkin beda karakter, beda cara, pemakluman yang besar. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Pengennya aku begini-begini, kok nggak cocok pelayanannya? Besarlah pemakluman. Siapa yang besar pemaklumannya, maka dia akan mendapatkan pemakluman yang besar dari Gusti Allah. Yang ketiga, lapangkan hatimu bagi berkembang pihak lain. Masya Allah. Orang itu kan butuh peluruk ya, butuh tampil pede ya. Ya Allah, kita harus bisa menghargai itu. Oh, ada musim liburan itu, dia cerita, bu, Masya Allah, kemarin saya rekreasi di sana, Masya Allah, bagus
bagus tempatnya, Masya Allah, sampai kerasa, sampai lupa kalau mau pulang. Tapi kan besok harus kerja, ya terpaksa pulang. Wapi, tenanan Bu, Masya Allah. Di mana? Di sana. Sudah berapa kali ke sana? Baru kemarin. Alah, cuma sekali aja cerita-cerita. Saya tiap minggu ke sana. Itu namanya tidak toleran, tidak lapang hati. Lapangkan hatimu bagi bertumbuh kembang pihak lain. Harusnya kita ini harus menghargai. Insya Allah musim pandemi banyak orang kerja di PHK, lalu buka usaha warung kopi. Lalu dia cerita, Alhamdulillah hari ini Pak, saya dapat untung. Berapa untungnya? 100.000. Alah, cuma 100.000 aja keloro. Jangan. Saya dapat 500.000 masih rugi. Jangan. Harusnya kita ini punya sikap. 100.000, Masya Allah, besar 100.000. Itu harus lebih serius lagi supaya Allah nambah lagi rezeki. Dimotivasi. Di mana itu tempat rekreasi sana? Berapa kali sana? Baru kali. Coba dong, ajalah kami dengan keluarga ke sana, biar kita senang-senang di sana. Padahal dia tiap hari ada di sana. Bisa kan seperti itu? Bisa. Konsepnya adalah maka ada 3 perubahan sikap hati dari keistimewaan majelis Rasulullah. Pertama, lapangkan hatimu bagi kehadiran fisik orang lain. Lapang hati. Ayo nengok, ayo makan, ayo. Pokoknya urusan buri, pokoknya baik, lapang hati. Insyaallah. Kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan sikap orang lain kepadamu. Yang ketiga, lapangkan hatimu bagi bertumbuh kembang pihak lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ngaji ini menjadi solusi. Ngaji ini ngademkan hati. Ngaji ini untuk benahi diri. Ngaji ini bukan untuk membenarkan diri. Ngaji ini membenahi diri. Makanya ngoji. Songo lan siji. Maka orang yang ngoji, yang ngaji, bagaimana dia mampu membenahi diri, lubang sing songo. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 lubang telinga. Berapa jumlahnya? 7. Turun 2 lubang ke bawah, cari sendiri. Siapa yang bisa memanage, membenahi diri, menjaga 7 lubang ini dari maksiat dan dosa? Insya Allah atine padang. Lalu 1 lubang hati, ingkang ngaji, melihara hati. Jangan suka buruk sangka, suudzon, munculkan baik sangka, husnul. Itu ngaji. Ngaji itu bagaimana kita membenahi diri, lubang 9 dan 1 lubang hati. Supaya mereka berada di jalan ilahi, supaya Allah yang Maha Suci berkenan memberikan rahmat berkah dalam kehidupan kita. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang 5 menit karena tadi jam 6.10, sekarang jam 7:05. Ada yang bertanya di sini, kambing yang salah satu tanduknya patah, apakah sah untuk kurban pada hari raya Idul Adha? Bagaimana hukumnya? Baik para jamaah, di dalam beberapa keutamaan untuk hewan kurban, maka jangan sampai ada yang cacat. Giginya patah, termasuk tanduknya patah, kakinya pincang, itu tidak boleh untuk kurban. Itu kesepakatan para ulama. Itu jawabannya singkat. Mohon kesembuhan untuk Ibu Amsumiem yang sekarang sedang sakit, untuk Ibu Sumiati yang sekarang sedang sakit, Ibu Ananda Eka Susroti yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi yang sakit itu bukan Ibu Sumiem, bukan Ibu Amsumiem, bukan Ibu Sumiati, bukan Ananda Eka Susilwati. Yang sakitnya fisiknya, ya.
Makanya jangan katakan aku sakit, jangan. Aku tidak pernah sakit, aku sehat. Yang sakit apa? Mungkin kepalanya ngeluh, sebutkan. Ya, hati-hati bicara ya. Aku sakit, aku nggak bisa datang. Jangan aku sakit. Yang sakit apanya? Pasti fisik. Sebutkan. Tanganku yang sakit. Aku, kakiku jalannya sakit. Jadi bukan aku tidak pernah sakit. Dan ketika sakit, alhamdulillah ya Allah. Engkau yang beri sakit dan Engkau yang beri sehat. Kepada Engkau jualah aku minta pertolongan ya Allah, sembuhkan. Insya Allah sembuh. Ya. Ala hadihinnya walikulinatin soleh ala hadatin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususon untuk yang fisik dari Ibunda Am Sumiyah Sumiati, Ibu Sumiati, untuk Ananda Eko Silati, mudah-mudahan Allah paringi kesembuhan, kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila almarhum Bapak Junaidi bin Jamaluddin, wa khususan almarhum Bapak Muhammad Khadri bin Jamaluddin. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahannya, semoga dilapangkan kuburnya, dan semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doa kelancaran kesuksesan untuk saudara Galih Setiawan, diberi kelancaran dalam acara ijab kabul, mudah-mudahan rumah tangganya samawat sakinah mawaddah warahmah, sehat. Untuk Anda Muhammad Zaki Fadila Azhar yang saat ini menghadapi ujian akhir semester, dan siapapun yang sedang melaksanakan kuliah, ujian, skripsi, sebutkan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang anak-anaknya belum dapat jodoh, segera diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita, keluarga kita yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat dalam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum tutup doa, saya pertanyaan, angkat tangan yang bisa jawab tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujud sujud, dan seterusnya. Surat apa, ayat berapa? Angkat. Surat apa, ayat berapa? Ih, nggak ada. Ayo ngerpek HP. Gugur saudara-saudara. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dapat hadiah. Berdiri. Monggo Bu di depan sini. Diparingi. Matur nuwun Allah. Matur nuwun. Salam silaturahim. Alhamdulillah. Satu lagi. Siapa putri Nabi yang jadi istrinya Ali bin Abi Thalib? Angkat tangan. Ibu. Alhamdulillah, salah masih. Ya Bang, Bu. Fatimah Zahra Bunda, monggo kerudung biru berdiri. Alhamdulillah. Monggo Mah yang merapat. Mama ke sana.
Nggak boleh orang tua yang deketin muda. Matur nuwun Ibu, Masya Allah. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi yang menikah dengan Sayyidina Ali yang menjadi sahabat Rasulullah, yaitu khalifah keempat. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Ali itu bagi orang Syiah itu dipuja-puja. Kenapa? Ana Madinatul Ilm, kata Nabi, aku ini gudangnya ilmu dan Ali pintu gudang itu. Itu. Maka orang Syiah itu yang berhak jadi nabi, jadi pengganti Rasulullah itu adalah Ali. Kata orang Syiah, kita kan si B. Baik, sebutkan 4 sahabat pengganti Rasulullah disebut Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah, dapat souvenir. Alhamdulillah. Nggih, Allah. Data ada beberapa itu. Baik. Sholawat dari penghormatan Nabi dibalas oleh Allah, lalu Nabi berdoa. Apa ucapan doanya? Ya? Alhamdulillah, betul. Ada lagi? Ya, ibu lagi, yang lain dulu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kan tadi ya. 3 sikap kita umat Rasulullah, perubahan 3 sikap hati. Yang tadi apa saja? Yang belum, Ibu. Oh, sudah, yang belum. Iya, monggo. Ya, 1. Ngerpe nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah, monggo. Jadi memang ngaji itu harus bawa alat tulis. Ada buku, ada pulpen, dicatat. Alhamdulillah. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah Tuhan kami, Zat yang Maha Agung. Ya Rabb, kami di sini hadir dalam majelis kajian ilmu. Ya Allah, berkahilah kami ya Rabb. Ya Rabbana, kami datang kepadamu dengan membawa nikmat-Mu yang banyak. Namun kami ya Allah masih belum menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut. Ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan Zat yang Maha Agung dengan segala kotoran kami di hadapan Zat yang Maha Suci. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an 'amala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Baikkanlah kehidupan anak keturunan kami. Baikkanlah bangsa Indonesia ya Allah. Baikkanlah semua anak bangsa kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan kesempatan bertobat kepadamu dan Engkau menerima taubat kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami ya Allah. Berkahilah anak turunan kami. Berkahilah usaha pekerjaan kami. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Berkahilah saat-saat perjumpaan denganmu kelak ya Allah. Kau anugerahi husnul khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kemuliaan dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Allahumma ya man 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, Tuhan pemilik perbenaran ilmu yang sempurna, ajari kami ilmu yang kami belum tahu ya Allah. Dengan ilmu-Mu Engkau bimbing kami di jalan taat dan taqwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun sangat, mohon maaf lahir dan batin atas kesempatan silaturahim, wabil khusus kepada Komandan Lanut beserta Ibu dan seluruh jamaah yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.